Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvie Fildatus Solehah, NIM 1262052111071 dari kelas PGMI 5E. Saya di sini akan menyampaikan materi pertama pada mata kuliah pembelajaran IPS MI atau SD yang diampu oleh Ibu Mafruha MPDI. Materinya yaitu tentang konsep hakikat pembelajaran IPS MI atau SD. Baik, yang pertama, pengertian pembelajaran IPS. Pembelajaran merupakan suatu proses yang terdiri dari kombinasi dua aspek, yaitu belajar dan juga mengajar. Belajar tertuju kepada apa yang harus dilakukan oleh peserta didik, dan juga mengajar yang berorientasi pada apa yang harus dilakukan oleh pendidik sebagai pemberi pelajaran. Kedua aspek ini akan berkolaborasi secara terpadu menjadi suatu kegiatan pada saat terjadi interaksi antara pendidik dan peserta didik maupun antara peserta didik dengan peserta didik lainnya di saat pembelajaran sedang berlangsung. Sedangkan ilmu pengetahuan sosial adalah mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang didasarkan pada bahan kajian geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, tata negara, dan juga sejarah. Jadi, pembelajaran IPS adalah interaksi dua arah dari seorang guru dan peserta didik, di mana antara keduanya terjadi komunikasi atau transfer yang intens dan terarah menuju pada suatu tujuan pembelajaran IPS yang telah ditetapkan sebelumnya. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran IPS. Yang pertama, untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah pribadi, masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi. Yang ketiga, terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari di lingkungan keluarga, baik yang menimpa pada dirinya maupun yang menimpa pada masyarakat secara umum. Selanjutnya, ruang lingkup pembelajaran IPS menurut kurikulum 2006 dijelaskan bahwa ruang lingkup untuk mata pelajaran IPS meliputi yang pertama, manusia, tempat, dan lingkungannya. Yang kedua, waktu, keberlanjutan, dan juga perubahannya. Yang ketiga, sistem sosial dan kebudayaan. Yang keempat, perilaku ekonomi dan kesejahteraan manusia. Selanjutnya, bahan kajian IPS di MI atau SD. IPS yang diajarkan di MI atau SD terdiri dari dua bahan kajian pokok, yaitu pengetahuan sosial dan sejarah. Bahan kajian pengetahuan sosial mencangkup lingkungan sosial, ilmu bumi, ekonomi, dan pemerintahan. Bahan kajian sejarah meliputi perkembangan masyarakat Indonesia sejak masa lampau hingga masa kini. Selanjutnya, fungsi IPS dalam pendidikan. Fungsi IPS dalam pendidikan yaitu membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna untuk masa depannya, keterampilan sosial dan intelektual dalam membina perhatian serta kepedulian sosialnya sebagai sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam merealisasikan tujuan pendidikan nasional. Baik, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.